Pemirsa Intens Investigasi. Dulu, setiap ada Thorik, pasti ada Fuji. Namun kini, setelah keduanya putus, setiap ada Thorik, sosok Fuji pun tergantikan dengan sosok Alia yang kini selalu hadir dan menemani Thorik dalam segala kesibukannya. Ya, dua insan ini pun memang tengah menjadi sorotan. Meski hingga kini, mereka pun masih saja bungkam soal status hubungannya. Namun, baru-baru ini ada sedikit yang menarik perhatian para warganet, di mana Thorik seolah mulai go public lantaran berani memanggil Alia di depan umum dengan panggilan sayang. Benarkah dengan panggilan sayang itu mengartikan jika Thorik dan Alia sudah jadian alias berpacaran? Lalu, seperti apa di saat Thorik yang lagi bahagia-bahagianya dan juga mulai go public? Thorik pun justru terlihat membalas komen haters. Lantas, dalam salah satu fotonya yang sedang tersenyum bersama Alia, di mana disebut netizen adalah senyum yang dipaksa. Dan seperti apa pula, Thorik yang terkesan bak calon mantu terlihat memanggil Reza Artamevia dengan panggilan ibu saat mereka dinner bersama, hingga Jessica Iskandar yang semakin meyakinkan jika hubungan Thorik dengan Alia pun sudah berpacaran. Sering kali menuai sorotan lantaran Thorik dan Alia yang makin lama makin terlihat lengket bak pasangan kekasih yang saling cinta dan perhatian. Lalu, seperti apa pula Ki Kusumo yang menerawang dengan mata batinnya jika Thorik dan Alia adalah pasangan kekasih yang memang sudah lama berpacaran namun tidak ingin diumbar ke publik. Seperti apa pula Ki Kusumo yang ternyata juga menelisik bahwa pertemuan Fuji dengan Alia beberapa waktu lalu yang bertemu di Singapura menjadi sebuah momen yang dihiasi oleh rasa cemburu. Dan bagaimana pula Fuji yang memohon kepada netizen agar jangan lagi menjodoh-jodohkan dirinya dengan Asnawi karena Asnawi hanyalah sebatas sahabat. Namun benarkah sebelum menjadi sahabat, Asnawi pun sempat dekat dengan Fuji layaknya teman istimewa? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, ada sebuah hal yang mengejutkan, di mana baru-baru ini dibagikan oleh Thorik Halilintar saat usai menjalani pertandingan sepak bola kemarin. Tanpa diduga dan tanpa dinyana, Thorik yang terlihat pasrah menerima kekalahan usai bertanding sepak bola mengaku begitu menikmati momen saat itu, lantaran ditemani oleh Alia Mas Said. Ya, setiap ada Thorik, pasti di situ ada Alia. Keduanya seolah tidak bisa lepas satu sama lain hingga begitu lengket, layaknya sepasang kekasih yang sedang memadu kasih. Menariknya lagi pemirsa, setelah keduanya yang kompak bungkam semenjak mereka dekat, kemarin seolah menjadi hari yang istimewa bagi Thorik dan Alia. Lantaran secara mengejutkan, Thorik pun memanggil Alia dengan panggilan sayang. Seolah sudah tidak ada keraguan dan memang sudah go public. Kini hubungan mereka pun sudah seperti layaknya pacar, hingga tidak canggung lagi untuk mengucapkan kata sayang di depan publik. Gimana nih, mungkin hari ini ditemenin sama kalian? Seperti apa sih? Seru banget. Makasih sayang, udah nemenin sayang. Oh. Kita mana? Ada niat mau liburan bareng gak sih Kak? Akhir tahun mungkin rencana apa? Kak Thorik, rencana akhir tahun apa? Belum ada liburan.
Iya dong, apa aja senang kalau Susilo bikin foto. Tapi pengennya si Rasa. Di sisi lain, kemarin Thorik pun juga terlihat memberi ultimatum kepada haters. Lantaran saat Thorik memposting foto di media sosial bersama Alia, netizen pun berkomentar julid. Di mana menduga senyuman Thorik yang bersebelahan dengan Alia terlihat begitu dipaksakan. Tak berlangsung lama, Thorik pun lantas menjawab komentar netizen dengan begitu menohok. Di mana menurut Thorik, pada saat berfoto adalah hari yang paling bahagia bagi dirinya. Lantas, para penggemar pun melihat hal tersebut bagaikan sebuah ultimatum dari Thorik untuk membungkam mulut para haters. Ya, kata sayang adalah ungkapan dari hati yang tidak bisa digambarkan. Namun, dapat dilakukan melalui tindakan saling mengasihi, pengertian, dan juga perhatian kepada orang yang kita sayang. Mungkin perasaan itulah yang kini tengah membelenggu hati Thorik dan Alia. Mengingat keduanya yang sering tampil mesra hingga yang terbaru adanya panggilan sayang yang terlontar dari bibir Thorik saat memanggil Alia. Dan rupanya panggilan sayang Thorik kepada Alia seolah relevan dengan apa yang terjadi kemarin. Di mana Thorik yang terlihat begitu akrab dengan ibunda Alia, Reza Artamevia, hingga Thorik pun bak calon mantu yang begitu santai memanggil Reza dengan panggilan ibu, seperti layaknya Alia saat memanggil ibundanya. Andina bersama ibu. Amin. 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 Hari ini kita dinner bareng ibu. Ini apa judulnya, Bu? Update kehidupan. Sambil mengatur apa yang akan dilakukan tahun depan. Betul. Amin. Terima kasih ya Ibu. Saya sudah kenal sama mereka semua dari dulu, mungkin dari sebelum kamu lahir, ya. Karena umur saya. Jadi makasih banyak. Ya. Bunda setuju nggak sih? Enggak ada. Makasih ya. Tapi Bunda setuju nggak? Pasti silakan. Tentu, dari hal tersebut semakin meyakinkan jika hubungan mereka memang sudah berpacaran. Bahkan keyakinan itu pun semakin diperkuat. Di mana Thorik menjawab pertanyaan dari Jessica Iskandar, apakah dirinya sudah memiliki pacar ataupun belum. Dengan senyum, Thorik pun terlihat menjabarkan Alia dalam 3 kata yang menurut Thorik jika sosok Alia yaitu sosok wanita yang lembut, cantik dan juga baik. Thorik, sekarang kamu punya pacar ya? Menurut kamu pacar kamu dalam 3 kata apa aja? Lembut, baik. Cantik, baik. Tapi sosok Alia di mata seorang Thorik Baik dong. Kalau aku pengennya cewek yang gimana sih, kayak pengen yang bisa ngobrol, pengen ngabisin, karena lagi padat banget kan jadwal, jadi pengennya yang bisa ngobrol, pengen bisa dengerin satu sama lain. Lantas seperti apa Ki Kusumo yang menerawang dengan mata batinnya jika Thorik dan Alia adalah pasangan kekasih yang memang sudah lama berpacaran, namun tidak ingin dipublikasikan ke publik. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang,
3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intense Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intense. Pemirsa Intense Investigasi, di saat warganet yang terkejut saat melihat Thorik yang sudah mulai go public dengan memanggil Alia dengan panggilan sayang, Ki Kusumo rupanya sudah menderawang lebih jauh soal hubungan Thorik dengan Alia. Ya, dari penglihatan kacamata spiritualnya, Thorik dan Alia memang sudah jadian atau pacaran. Bahkan secara karakter, Thorik dan Alia ini pun terlihat akan semakin lebih dekat di tahun depan dan akan semakin lengket. Lalu benarkah untuk menjurus ke hubungan yang lebih serius, Thorik pun justru terlihat belum siap lantaran ia masih ingin menikmati hubungannya dengan Alia seperti yang sedang dijalaninya saat ini. Udah. Ya kalau ditanya ya dijawab. Lihatnya tentu kembali kacamata spiritual. Jadi kalau kita bicara kacamata spiritual kan tentu berbeda dengan kacamata min, kacamata plus, kacamata sehari-hari yang kita sering pakai. Kalau kacamata spiritual itu dia akan berbicara tentang sesuatu yang tampak lebih jauh 10 langkah ke depan. Kalau saya lihat Thorik itu belum mau menentukan si A si B diikat kencang tuh dia belum mau. Jadi masih ada kemungkinan ada yang lain nanti. Ya secara kalau dibilang dekat lebih ke pacaran bisa, tapi kalau lebih jauh lagi kelihatannya belum. Ternyata Ki Kusumo pun juga menelisik bahwa pertemuan Fuji dengan Alia beberapa waktu lalu saat bertemu di Singapura juga menjadi momen yang dihiasi oleh rasa cemburu. Karena Fuji ternyata masih ada rasa ingin memiliki Thorik, sehingga adanya kejanggungan antara Alia dan Fuji lantaran didasari atas adanya rasa cemburu. Ya kalau namanya pertemuan kaitannya cinta tuh kaitan perasaan tuh memang terkadang sering banyak sandiwaranya. Banyak hal yang tampak senang ternyata tidak, banyak hal yang tampak tidak ternyata senang. Jadi kalau ditanya tentu sebagai wanita jawabannya pasti akan sama. Rasa cemburu pasti ada, rasa kesel pasti ada. Tetapi kan tentu karena ini berkaitan dengan media, mereka ini harus pandai meramu sesuatu supaya yang tampil dan yang nyata tidak akan tampil seperti bersamaan gitu. Jadi wajah yang tampil di luar tidak sama dengan wajah yang tampil di dalam. Nanti ke depan mereka sepertinya berteman, sepertinya akrab, sepertinya baik-baik aja. Tapi sebenarnya bukan itu sih. Kembali lagi kalau namanya cinta tuh nggak bisa dibohongin. Apalagi orang punya perasaannya dalamnya. Kalau dalam ya tentu secara psikologi ada rasa ingin memiliki, rasa itu pasti masih ada. Pasti masih ada di awal. Canggung pertama kali ketemu, pertama kali ngobrol itu terjadi. Dan kondisi-kondisi ini kan tentu sangat wajar bila mana terjadi pada dua orang yang memperebutkan ya, bukan memperebutkan ya, karena berhubungan dengan satu laki-laki yang sama. Lantas seperti apa pula Fuji yang memohon kepada netizen agar tidak lagi menjodoh-jodohkan dirinya dengan Asnawi karena Asnawi hanyalah sebatas sahabat Fuji. Namun, benarkah sebelum menjadi sahabat, Asnawi pun sempat dekat dengan Fuji layaknya teman istimewa? Pemirsa Intense Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel
Intens Investigasi. Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens dari Senin sampai Sabtu. Satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Selain Torik yang mulai go public, Fuji beberapa waktu lalu saat siaran live juga sempat memohon kepada netizen untuk tidak lagi menjodoh-jodohkan dirinya dengan Asnawi Mangku Alam. Karena menurut Fuji, kasihan jika Asnawi harus dijodoh-jodohkan dengan dirinya, mengingat Asnawi pun hanyalah teman bagi Fuji. Hingga Fuji pun merasa tidak nyaman saat dijodoh-jodohkan terus dengan Asnawi. Bahkan Fuji pun juga sempat bilang yang kerap menjodoh-jodohkan mereka seperti orang bebal, hingga dirinya pun harus mengklarifikasi hal tersebut. Walaupun di satu sisi, Asnawi pun juga mengaku bahwa dulu ia pun sempat ada kedekatan dengan Fuji. Guys, tolonglah jangan jodoh-jodohin aku sama Asnawi terus, kasihan. Cukuplah, cukup. Kita temen guys, kita teman. Tolonglah guys, jangan dijodoh-jodohin lagi karena kita nggak ada apa-apa, kita teman. Jujur ya, ini gue geli banget kayak klarifikasi kayak gini. Cuman kalau misalnya nggak diomongin kayak gini, kalian bebal. Terus saling hujat satu sama lain gitu loh. Jadi kayak ini klarifikasi bukan karena alay atau gimana ya, cuman biar nggak huru-hara lagi gitu loh. Dan kita berteman, kita tidak ada masalah sama sekali. Gimana ya? Tuh kalian udah dikasih tahu masih aja batu. Kasih tahu Asnawi Cap. Gimana? Cap. Tapi Fuji ini termasuk cewek idaman tuh nggak, Cap? Lah, aneh kan teman. Ya nggak apa-apa dong. Gue juga berharap cewek gue insya Allah kayak Fuji kan gitu kan, nggak apa-apa, Cap. Berteman. Kita sama Fuji berteman. Dulu pernah dekat, tapi sekarang udah berteman gitu. Gitu guys. Berarti dulu waktu kita dekat kita nggak berteman? Ya pernah teman, pernah dekat, tapi sekarang udah berteman. Ya udah guys, jangan jodoh-jodoh. Kan dari dulu sampai sekarang juga berteman, bro. Dan menurut aku ya netizen tuh harus tahu ada batas namanya privacy. Ada batas privacy. Kadang tuh kayak kelewatan. Aku tuh sebenarnya nggak suka kalau foto aku tuh diedit-edit, digabungin jadi satu. Aku nggak suka foto aku diedit. Sorry banget ya. Aku udah ngomong berkali-kali sih sebenarnya. Foto aku diedit jadi pemesraan lah. Sama siapapun deh. Emang dijodohin sama siapa lagi? Sama siapapun deh, sama siapapun. Aku nggak suka foto. Kalau Cap sama siapa Cap? Tapi kalau diedit kayak jadi kalau aku yang banyak banget. Foto parah. Kayak dekat meme dikit. gitu, itu nggak apa-apa. Terus nih. Tapi kalau misalnya diedit kayak munculin fitnah, aku nggak suka. Aku tadi. Ya lo gue kan yang penting Cap bahagia, Fuji bahagia gitu aja. Dua-duanya gue support. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.